everyone, how are you today? I hope all of you are in the good condition. Dalam pertemuan kali ini, Miss akan menjelaskan mengenai ordinal numbers and telling name of the dates and months, yang berarti angka ordinal dan menyatakan tanggal dan nama-nama bulan, dalam bahasa Inggris tentunya. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang cardinal numbers. Lalu, apa bedanya cardinal numbers dan ordinal numbers? Baik, yang pertama kita akan mempelajari tentang ordinal numbers. Ordinal numbers adalah angka yang digunakan untuk menjelaskan posisi atau urutan. Seperti angka 1 yang di atasnya ada ST itu dibaca first, yang berarti pertama. Angka 2 yang di atasnya ada ND itu dibaca second, atau artinya kedua. Dan angka 3 yang di atasnya ada huruf RD itu artinya ketiga, dan seterusnya. Jadi, ordinal number adalah angka yang digunakan untuk menjelaskan posisi atau urutan. Perbedaan antara cardinal number dan ordinal number. Seperti yang adik-adik pelajari di pertemuan sebelumnya, cardinal number adalah angka seperti biasanya, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan ordinal numbers menyatakan urutan atau posisi. Seperti first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10, and 11, dan seterusnya. Di sini, Miss juga menambahkan ordinal numbers lain yang adik-adik harus ketahui. Adik-adik juga bisa membaca materi ini di modul yang akan Miss kirimkan. Well, setelah memahami materi mengenai ordinal numbers, sekarang kita masuk ke materi baru yaitu date, yang berarti tanggal. Dan ini ada hubungannya dengan ordinal numbers. Karena dalam bahasa Inggris, penyebutan tanggal menggunakan ordinal numbers atau angka ordinal yang telah kita pelajari sebelumnya. Dan di sini sebenarnya terdapat dua gaya yang bisa kita gunakan, yaitu American style atau gaya Amerika dan British style atau gaya Inggris. Untuk American style, penyebutan tanggal dimulai dari penyebutan bulan terlebih dahulu. Bulan, tanggal, dan tahun. Sedangkan di British style, kita belajar untuk mengungkapkan tanggal dimulai dari tanggalnya, yaitu tanggal, bulan, tahun. Dan di buku, kita akan menggunakan gaya British style. Untuk pelajaran kali ini, kita akan menggunakan British style atau gaya Inggris dalam penyebutan tanggal, yaitu dengan menyebutkan tanggal terlebih dahulu, diikuti oleh bulan dan tahun. Contohnya yaitu 1st January yang dibaca the 1st of January yang berarti hari ke-1 di bulan Januari. Yang kedua yaitu 22nd June yang dibaca the 22nd of June yang berarti hari kedua-dua di bulan Juni. Nah, setelah mempelajari tentang tanggal, kita akan masuk ke pelajaran baru, yaitu menyebutkan nama-nama bulan dalam bahasa Inggris. Miss rasa untuk materi ini sudah tidak asing lagi bagi adik-adik, karena adik-adik dapat melihat nama-nama bulan dalam bahasa Inggris di kalender. Seperti Januari, yang bahasa Inggrisnya adalah January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Cukup mirip dengan nama-nama bulan dalam bahasa Indonesia. Hanya di belakangnya ada Y, I diganti Y, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke materi years atau tahun. Dalam bahasa Inggris, terdapat dua cara yang berbeda dalam penyebutan tahun. Untuk tahun di bawah 2000 dibaca per dua angka. Contohnya, tahun 1980.
dibagi menjadi 2, 19 dan 80. Dan bahasa Inggrisnya adalah 1990. Untuk contoh kedua yaitu tahun 1999. Yang kalau kita dibaca per dua angka, 19 dan 99 menjadi 1999. Nah, untuk cara yang kedua yaitu untuk tahun di atas 2000 dibaca per 4 angka. Jika tahun 2000 berarti 2000. Sedangkan untuk 2010 dibaca 2010. Sedangkan tahun sekarang, tahun 2021, dibaca 2021. Untuk tahun-tahun lainnya, adik bisa baca-baca lagi di buku atau di sumber-sumber lainnya di internet. Nah, setelah mempelajari tentang ordinal numbers, tentang tanggal, bulan, tahun, sekarang kita akan belajar mengenai penyebutan tanggal. Tanggal hari ini. Jika ada yang bertanya, what date is today? Tanggal berapa hari ini? Berikut merupakan caranya menjawab. Caranya menjawab yaitu today is. Jika sekarang adalah tanggal 2 Agustus, maka adik-adik dapat menjawab today is the 2nd of August. Jika tanggal 9 Desember, adik-adik dapat menjawab dengan today is the 9th of December. Jika 21 April, maka adik-adik dapat menjawab today is the 21st of April dengan memperhatikan ordinal numbers dan urutan pembacaan tanggal yang telah Miss jelaskan tadi. Because in a year ada 365 hari, jadi Miss tidak dapat menjelaskan tanggal satu-satu. Miss hanya menjelaskan beberapa tanggal dan cara pengucapannya. Nah, selanjutnya jika ada yang bertanya, when were you born? Tanggal berapa kamu lahir? Cara menjawabnya adalah I was born on. Jika adik-adik lahir tanggal 1 Januari 2000, adik-adik dapat menjawab bahwa I was born on the 1st of January 2000. Atau jika adik-adik lahir tanggal 4 Maret 2010, adik-adik dapat menjawab I was born on 14th of March 2010. Jika adik-adik lahir tahun 30 September 1999, yang Miss yakin tidak ada yang lahir pada tahun itu, adik-adik dapat menjawab I was born on the 13th of September 1999. Jadi, tanggalnya disesuaikan dengan tanggal lahir adik-adik. Well, for today's practice, Miss akan meminta adik-adik untuk menggambar sebuah tabel dan lengkapilah seperti di contoh berikut. Misalnya, teman Miss adalah Isyana Saraswati dan dia lahir tanggal 1 Desember tahun 1999. Jadi di cara pengucapan, Miss menambahkan she was born on the 1st of December 1999 yang berarti dia lahir tanggal 1 Desember tahun 1999. Kenapa Miss menggunakan she? Karena Isyana Saraswati adalah seorang wanita, jadi Miss menggunakan she. Jika teman adik laki-laki, maka she diganti dengan he. H-E. Nah, tugasnya adalah adik-adik mencari tahu tanggal lahir dari 5 teman adik-adik, teman dalam satu kelas. Agar adik-adik juga lebih mengenal satu sama lain dengan teman-teman sekelas. Jadi, Miss tugaskan untuk mencari tahu 5 tanggal lahir dari teman-teman dalam satu kelas. Sertakan dulu nama temannya, setelah itu tanggal lahir dan cara pengucapannya. Jika ada yang belum jelas mengenai tugasnya, boleh adik-adik tanyakan di WhatsApp group.
Well, that's all about today's material. I hope all of you understand what I've been explained before. And if you have any questions, jika adik-adik memiliki pertanyaan terkait materi atau terkait tugas yang adik rasa belum jelas, silakan bertanya di WhatsApp group agar teman-teman yang lain juga tahu. Dan sekian penjelasan dari Miss. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya. Terima kasih. Thank you.